Kembali bersama kami dalam IDX Market Opening pemirsa, dan kita akan lihat sejumlah kabar emiten atau emiten update berikut ini. Ada PT Akset Indonesia atau ACST akan melakukan private placement 1,5 triliun rupiah. Kemudian pemirsa ada PT Gudang Garam atau GGRM akan bagikan dividen Rp2.600 per saham, kumnya 16 Juli 2021. Selanjutnya ada pembentukan holding BUMN Ultramikro yang dipimpin oleh PT Bank Rakyat Indonesia atau BBRI diproyeksi akan jadi pendorong penguatan harga saham. Dan ada serikat bersama atau sekber PT Garuda Indonesia GIAA bersurat ke Presiden Jokowi minta diselamatkan dari kebangkrutan. Dan kami tampilkan kinerja emiten update. Ada ACST, Gudang Garam, BBRI, dan AGRO yang ada kaitannya juga ya, anak usaha dari BBRI. ACST menguat 25% dalam perdagangan kemarin di 260, dalam kinerja 1 bulan menguat 8,3%. Gudang Garam turun 2,5% di 40.500, kinerja 1 bulan masih positif 13,6%. Kemudian BBRI melemah 1,8% di 3.710, kinerja 1 bulan turun 7,5%, dan AGRO naik 1,8% di 2010, kinerjanya untuk 1 bulan naik sekitar 83%. Itu dia pemirsa ya untuk emiten update. Langsung saja kita bahas bersama dengan Mas Reza Priyambada, praktisi pasar modal. ACST tadi sempat sudah kita ulas ya. Ini kan dari konstruksi swasta. Apakah lebih menarik dibanding dengan yang BUMN? Ya, baik lagi tergantung dari pemberitaan yang ada Mbak ya gitu. Nah, terkait dengan ACST ini kan bagian dari grup Astra ya gitu. Nah, mereka memang berencana untuk melakukan private placement gitu, yang mana nantinya setelah private placement kurang lebih 500-an miliar ya, itu nanti akan digunakan untuk modal kerja yang mana bisa digunakan untuk pengembangan proyek-proyeknya mereka gitu. Nah, selain mereka mendapatkan proyek dari Astra, ini juga mereka berpeluang untuk mengerjakan proyek-proyek lainnya gitu. Nah, ini mungkin yang direspon cukup positif terhadap ACST dari pelaku pasar gitu. Apalagi kemarin harga sahamnya juga dalam beberapa kalau kita lihat dalam range 1 bulan terakhir saja, nah, itu kan harga sahamnya juga sudah mengalami penurunan yang cukup dalam ya gitu, sampai ke level 210-an ya itu. Nah, itu yang akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk kembali masuk di saham ACST ini gitu. Artinya dari sisi harganya pun juga pelaku pasar mungkin menilai harga saham ACST sudah cukup sudah cukup murah seperti itu Mbak gitu. Hari ini kan masih menguat sekitar 10% di 288, masih lebih tinggi dari closing di 260. Masih ada peluang untuk melakukan beli juga, mengingatkan tadi Anda katakan range 1 bulannya itu sebenarnya cukup jauh ya pergerakan harganya yang sempat turun ke 210-an dan sekarang mencoba untuk kembali mengalami penguatan. Iya, betul. Iya, kalau kita lihat kemarin penutupan di 260 kan gitu. Terus kemudian pagi ini kita lihat pembukaan di 278 gitu. Nah, itu akhirnya akan membuka gap dari ACST gitu. Nah, kalau tadi dikatakan apakah berpotensi kembali mengalami kenaikan kembali, kalau lihat dari animo pasar untuk pagi ini, kita melihat pergerakan dari ACST masih dimungkinkan ya Mbak untuk mengalami kenaikan, tapi mungkin kenaikan yang terjadi tidak setinggi kemarin nih Mbak ya gitu. Jadi mungkin untuk hari ini resisten yang mungkin akan diuji oleh ACST di kisaran antara 306 sampai dengan 308 Mbak ya. Wah, sudah dekat mengingat saat ini sudah di level psikologis 300, mencoba untuk bertahan di level tersebut ya. Jadi kalau mau buy, kembali lagi ke pemirsa ya, tergantung menarik tidak 306 sampai 308 ini ya? Ya, betul Mbak. Kalau itu terlampaui, gimana Mas Reza, buy if break?
Ya, kalau itu terlampaui mungkin kita akan lihat lagi Mbak ya, ininya apa namanya, level resisten berikutnya di level berapa yang kemungkinan akan ditembus oleh ACST gitu. Artinya kalau level 306 sampai dengan 308 itu kembali tembus, mungkin level resisten berikutnya bisa saja menyentuh level antara 312 sampai dengan 314 gitu. Tapi di sisi lain mungkin yang perlu diperhatikan adalah ketika harga sahamnya itu kembali naik atau kita katakan dipaksa naik, maka tentu volume belinya juga sudah mulai berkurang gitu. Nah ini yang kita perlu waspadai kalaupun nanti akan terjadi pembalikan arah lagi. Gitu. Oke, lebih dari 308 tampaknya sudah mulai dipaksa naik ya. Ya. Tampaknya sudah tidak relevan kenaikannya dengan sentimen yang ada. Oke, tapi Mas Reza melihat ACST ini bagi yang sudah buy masih boleh di hold ya? Iya, mungkin yang perlu diperhatikan tadi Mbak, level apakah level tadi ya 300 berapa tadi 306 sampai dengan 308 itu apakah level tersebut masih dimungkinkan untuk kembali ditembus kan ya, atau mungkin gagal tercapai gitu. Nah, artinya kalau gagal tercapai ya maka dimungkinkan turun lagi ya. Kenaikan kemarin atau kenaikan tips hari ini akan dimanfaatkan untuk profit taking gitu, Mbak. Nah, ketika terjadi profit taking boleh averaging down? Atau momentumnya sudah lewat? Saya pikir belum ya Mbak ya gitu, karena kan kalau kita lihat kenaikan di hari kemarin atau di tanggal 14 saja kan kenaikan yang cukup tinggi ya gitu, naik hingga 25% gitu. Paling enggak kalaupun ingin melakukan pembelian kembali mungkin di kisaran antara 280 ya, 270 sampai 280 ya, seperti itu Mbak. Oke. Itu dia untuk ACST, kita ke gudang garam. Hari ini gudang garam dibuka dengan kenaikan 400 poin atau sekitar hampir 1% di 40.900 seiring sentimen akan bagikan dividen. Kumnya besok ya, 16 Juli 2021. Ya. Semenarik apa gudang garam saat ini? Iya, pertama dari sisi pembagian dividen ya gitu, dengan pembagian dividen yang cukup besar tersebut, maka tentu yield dari dividen tersebut juga sangat tinggi ya gitu. Nah terus kemudian juga kalau kita lihat dari bisnis, sebenarnya kalau dari sisi bisnis tidak terlalu menarik ya begitu, karena kalau kita lihat kan industri rokok juga sudah mulai mengalami penurunan ya gitu. Nah ini terkait dengan berbagai macam sentimen lah, entah itu dari cukai ataupun dari perubahan orientasi masyarakat yang lebih mengincar produk-produk kesehatan dibandingkan dengan produk rokok. Seperti itu. Nah, terus sentimen berikutnya mungkin kalau ada sentimen terkait dengan relaksasi pajak cukai, ini mungkin bisa memberikan sentimen positif buat gudang garam. Dan berikutnya adalah sentimen pengembangan dari gudang garam, di mana kita ketahui gudang garam ini kan sedang mengembangkan bandara di Kediri ya gitu. Nah ini nanti kita akan lihat apakah bandara tersebut bisa diutilisasi secara optimal sehingga bisa memberikan nilai tambah kepada gudang garam. Oke, dan ini adalah bandara swasta pertama ya yang akan dikomersilkan, benar ya? Betul Mbak gitu. Nah itu nanti kita akan lihat apakah nantinya bandara itu akan lebih banyak digunakan untuk penumpang atau mungkin akan lebih banyak digunakan untuk kargo kan gitu. Kalau untuk penumpang mungkin tidak dalam waktu dekat ya, artinya mobilitas dari masyarakat itu kan memang belum tinggi ya untuk melakukan penerbangan ya, baik jarak jauh maupun jarak dekat ya itu. Tapi mungkin kalau kargo masih dimungkinkan kan. Lebih cepat ya kalau kargo. Mungkin kalau untuk masyarakat ataupun untuk penumpang ke Kediri masih bisa menggunakan kendaraan darat gitu ya? Betul sekali. Oke. Untuk gudang garam memanfaatkan peluang dari dividen mungkin bisa di hold dulu ya? Atau support resistennya di level berapa? Iya, ini kan kalau kita lihat ketika ada pemberitaan dia akan merger dengan salah satu perusahaan rokok internasional ya, saya lupa dari Jepang atau dari mana gitu. Nah itu akan membuat harga sahamnya cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, itu dari level 33.000 sekian sampai ke
level 47.250 gitu. Nah, itu artinya kenaikan yang cukup tinggi, dan akhirnya ketika dari manajemen membantah adanya pemberitaan tersebut, ya pelaku pasar langsung melakukan aksi jual gitu, sehingga menyentuh level terendahnya hingga ke 40.000 gitu. Nah, ini pelaku pasar dengan adanya sentimen dividen ingin kembali mengakumulasi gitu. Nah, saya pikir untuk hari ini kalaupun pelaku pasar ingin melakukan trading atau akumulasi di gudang garam, mungkin bisa diperhatikan level supportnya di level antara 150 sampai dengan 42.75 untuk support. Kemudian untuk resistennya mungkin akan testing di level antara 41.000 ya, 41.000 sampai dengan 41.250. Oke, 41 sampai 41.250 adalah target ya, dan Ya. 41.50 adalah support. Ya, betul. Baik, kemudian BBRI, bagaimana tanggapan Anda mengenai BBRI terkait pembentukan holding BUMN Ultra Mikro? Ya, ini merupakan berita yang kalau boleh saya bilang cukup seksi ya, itu di BRI gitu, karena rencana dari Kementerian BUMN untuk menggabungkan BRI, PNM dan Pegadaian ini akan menjadikan perusahaan pembiayaan yang sangat besar gitu di Indonesia kan. Nah, tentunya dengan adanya perusahaan pembiayaan yang sangat besar itu diharapkan penyaluran kreditnya itu juga akan semakin tinggi gitu. Nah, terus kemudian juga dengan penyaluran kredit yang tinggi itu diharapkan juga akan membuat ekonomi nasional ini bisa bergerak secara masif gitu. Tujuannya kan supaya pertumbuhan ekonomi ini kan bisa terakselerasi kan dengan adanya penyaluran kredit yang tinggi tersebut gitu. Oke, Mas Reza, BBRI atau anak usahanya yaitu Agro, kalau mau dibuy dalam kondisi saat ini, karena BBRI naik 1,3% ya hari ini. Iya, iya. Kalau untuk BRI mungkin kita bisa memanfaatkan sentimen tadi ya, pembentukan Ultra Holding Mikro itu, kita mungkin akan lihat kisaran BRI itu di kisaran antara support di 3680 sampai dengan 3700, kemudian untuk level resistennya di kisaran antara 3780 sampai dengan 3800 ya. Oke. Terus kemudian untuk satu lagi Agro ya. Nah, Agro ini kan memang digadang-gadang akan dijadikan bank digitalnya yang benar-benar digital dari BRI ya gitu. Nah, untuk Agro kita perhatikan supportnya itu di level antara 1960 sampai dengan 1980 untuk support, kemudian untuk resistennya di kisaran antara 2060 sampai dengan 2080. Masih bisa buy ya? Saya pikir untuk trading buy hari ini masih dimungkinkan. Masih dimungkinkan ya. Oke, itu dia pemirsa untuk rekomendasi dari Emiten Update. Dan indeks harga saham gabungan pembukaan pada pagi hari ini pemirsa menguat 0,2%, namun belum mampu kembali ke 6.000 ya, masih di 5.991-an. Nanti akan kita ulas berikut juga saham pilihan, kita jeda terlebih dahulu, kami segera kembali.